Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang Operation Research. Kami dari kelompok 4 kelas 4B dengan mata kuliah Manajemen Industri. Pengertian Operation Research. Operation Research merupakan aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya alternatif pemecah masalah secara optimal. Simpulan dari definisi para akar. Riset operasi merupakan alat bantu bagi para decision maker atau pengambil keputusan ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Optimal adalah berdasarkan prinsip maksimum atau memaksimumkan revenue yang minimal dan minimax atau meminimumkan cost yang maksimal. Manfaat operational research. Pertama, merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Kedua, memberikan pengembangan dari berbagai sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori, probabilitas, dan statistik. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan serta kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Sedangkan penerapan operational research di industri, pertama ada penindakan industri, stabilitas produksi karyawan, serta training. Untuk riset operasi menemukan berbagai aplikasi dalam industri konstruksi. Untuk memulai ada kebutuhan kontan untuk mencari peluang penghematan biaya dalam proses konstruksi. Sebagian besar proyek dapat dimodalkan dalam bentuk fungsi tujuan yang mengalami kendala. Misalnya mereka dapat menemukan jumlah optimal pekerja konstruksi untuk dilatih, dipromosikan, dan direkrut menggunakan model ini. Model pemrograman internet stokastik dapat dikembangkan untuk membangun jadwal fase sehubungan dengan ketersediaan tenaga kerja. Berdasarkan model ini, heuristik untuk penjadwalan sumber daya manusia diturunkan yang memungkinkan untuk meminimalkan kekurangan pekerja konstruksi yang hilang. Mereka juga dapat melakukan alokasi anggaran atau melakukan aktivitas sumber daya manusia, pengrekrutan, penjadwalan staf dapat menggunakan program Integer IV. Para pengambil keputusan seperti arsitek, konstruktor, pemilik untuk beberapa nama dapat menggunakan teknik manajemen konstruksi klasik seperti jalur kritis, VERT, dan CPM untuk mengendalikan biaya proyek mereka. Ini dapat melibatkan mempelajari jaringan dan manajemen proyek. Selain itu, OR dapat digunakan dalam transportasi seperti membangun jaringan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Metode-metode Operation Research. Yang pertama, linear programming. Program ini memuat metode grafik, simplex, dan dualitas yang digunakan pada proses alokasi. Program ini akan menjawab persoalan bila terdapat sejumlah kegiatan untuk dilaksanakan dan terdapat alternatif cara untuk melaksanakannya. Sumber dan fasilitas tidak tersedia untuk melaksanakan tiap kegiatan dengan cara paling efektif. Persoalan ialah menggabungkan kegiatan dan sumber sedemikian rupa hingga terdapat efektivitas keseluruhan secara maksimal. Yang kedua, ada metode transportasi. Persoalan ini merupakan bagian khusus dari proses alokasi. Metode ini mempunyai cara tersendiri untuk menjawab persoalan alokasi seperti cara batuan loncat atau metode stepping stone, cara MODI, dan cara pendekatan Vogels. Selanjutnya, metode penugasan. Model ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda pula. Yang keempat, ada teori network. Teori network memuat persoalan-persoalan serta pemecahan dari proyek manajemen yang menyangkut perencanaan serta penjadwalan. Alat yang digunakan adalah CPM dan PERT. Selanjutnya yaitu teori keputusan. Ciri penting dari teori keputusan adalah bahwa akibat dari tindakan umumnya tidak diketahui. Dalam hal ini, peluang dihubungkan dengan bermacam-macam keadaan. Kita dapat menuju keputusan tentang kepastian, resiko, dan ketidakpastian, tergantung pada seberapa banyak kita mengetahui keadaan. Cara lain untuk menaksir masa depan meski hanya tersedia sejumlah kecil informasi adalah dengan statistik bias. Teori permainan. Teori permainan ini memberikan rangka konsepsi dalam mana persoalan kompetisi dapat dirumuskan.
Teori ini telah dipergunakan secara efektif oleh dunia usaha untuk mengembangkan strategi periklanan, kebijakan harga, dan waktu perkenalan produksi baru. Teori antrian. Antrian atau sering juga disebut dengan teori garis tunggu berkenaan dengan pertibaan acak atau tetap pada suatu fasilitas pelayanan dengan kapasitas terbatas. Tujuan dari model ini adalah memungkinkan seseorang untuk menentukan jumlah optimum dari orang atau fasilitas yang diperlukan untuk melayani pelanggan dengan memperhatikan biaya pelayanan dan biaya tunggu. Teori penggantian. Teori penggantian akan membahas persoalan penggantian alat yang tua disebabkan karena usia dan juga penggantian disebabkan karena kebijakan penggantian pada waktu-waktu yang sudah tertentu dan tetap, baik karena pemakaian terus-menerus maupun tidak dalam suatu kurun waktu. Kebijakan penggantian ini ditujukan untuk mencapai jumlah biaya yang sekecil-kecilnya atau minimum. Di samping itu, teori penggantian juga membahas persoalan penggantian alat yang disebabkan kerusakan yang mendadak, misalnya karena sesuatu benturan sehingga alat tidak dapat digunakan sama sekali. Sekian penjelasan dari kelompok 4 kelas 4B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.